Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, di sini kami dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kami mendapatkan tugas dari Pak Tommy dengan tugas kita yaitu merancang undang-undang terkait mikroorganisme. Dan di sini sudah ada narasumber kita. Dan tapi sebelum itu perkenalkan dulu, saya Muhammad Farhan Bagila dengan ini 13-12-177 dan rekan saya Ananda Muslim Arki dengan NIM 1312 dan sebelumnya perkenalkan ini narasumber kami. Perkenalkan, saya Maulana. Oke. Perkenalan dari Mas Hifni. Terima kasih sudah datang juga meluangkan waktunya untuk kita wawancarai tentang mikrobioma ini. Sebelumnya Mas Hifni pernah mengenal istilah mikrobioma? Kalau mikrobioma itu setahu saya seperti hewan-hewan kecil atau kecil yang dimana di air laut itu sih mas. Saya tahu. terus ini seperti bakteri, jamur, Ya. langsung saja perkenalan ini. Nah, jadi mikrobioma itu saya jelasin dulu ya. Mikrobioma itu seperti kumpulan makhluk kecil seperti bakteri, jamur, terus dan mikroorganisme lain yang hidup di tanah, di air, bahkan di udara. Betul sekali yang dibilang Mas Hifni tadi. Nah, di sini kami juga merancang undang-undang ini untuk apa ya? Untuk mendapatkan pendapat dari yang kita wawancarai, apakah undang-undang kami ini apa namanya? Dapat disahkan. Berguna untuk masyarakat awam, berguna untuk masyarakat pedesaan, bagi peternak, tani, ya. Karena kan biasanya petani itu menggunakan pupuk kimia dan malah kayak membunuh. Itu secara tidak langsung kan membunuh cacing-cacing di tanah. Jadi memanfaatkan yang baik. Peternak sapi itu biasanya mereka membiarkan kotorannya menumpuk gitu. Jadi tidak memanfaatkannya dengan baik. Padahal bisa digunakan sebagai pupuk gitu. Iya. Apakah pemerintah dengan rancangan undang-undang kita ini, pemerintah dapat memberikan pengajaran atau memberikan bantuan alat-alat untuk mengolah seperti ya itu kotoran sapi atau kotoran hewan-hewan ini. Menurut Masnya gimana? Kalau penggunaan atau pengembangan mikrobiomatik ini menurut saya setuju sih, karena tidak semua hal yang kotor itu tidak bisa dimanfaatkan, seperti kata Mas Farhan juga, seperti kayak kotoran sapi, kotoran hewan itu juga bisa digunakan untuk dikembangkan atau dipergunakan selain hanya untuk dibuang atau hanya sebagai pencemaran udara gitu, kayak pembuat bau yang tidak sedap itu pencemaran udara juga termasuk. Iya. Dan juga bisa menilai atau bisa dijual belikan, ada nilai jual beli kalau dimanfaatkan sebagai diolah pakai pupuk-pupuk itu bisa juga. Nah, dengan kita merancang RUU ini guna juga untuk melindungi tanah-tanah yang biasanya mengeras, terus kekurangan air. Dengan melindungi ini tuh bisa jadi apa ya, memperbaiki ekosistem tanah gitu. Jadi lebih apa ya, lebih efisien untuk dikembangkan atau ini. Kalau disetujui oleh pemerintah dan didukung oleh pemerintah, insya Allah lah bagus ya ini. Tapi bisa kasih saran di sini tentang RUU kita. Apakah ada masukan atau apa itu? Bisa berjalan lagi maksudnya kayak gimana? Ya kayak gimana kita mengembangkan itu, contohnya seperti itu. Nah sarannya gimana? Dari pemerintah itu. Oh, iya. Kalau menurut saya saran ya dari saya, pemerintah sebenarnya bukan harus bisa mengabulkan, karena pemerintah kan memiliki kewenangan untuk mengatur ataupun untuk mengelola dalam negara, dalam negeri itu termasuk kewenangannya pemerintah ya, yang dimana
kita sebagai negara yang sangat luas, sangat kaya ini kan kalau tidak dikelola kan sama aja. Iya. Pemerintah sebenarnya harus melihat bahwa di beberapa daerah ini memiliki keunikan dan memiliki kelebihan yang ada di daerah tersebut. Kayak misalnya di kayak mikrobioma itu termasuk salah satu keunikan yang ada di wilayah daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia, yang mana itu bisa membuat Indonesia itu semakin bisa berkembang atau bersaing pada dunia luar gitu sih. Nah, maka dari itu Mas Jimmy, lewat RUU ini kami mengatur dan menjamin bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan bertanggung jawab menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang dan badan usaha yang sedang membangun dan mendirikan suatu bangunan atau industri wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, prinsip lingkungan berkelanjutan, prinsip partisipasi masyarakat, dan prinsip kemanfaatan, mengendalikan pencemaran atau kerusakan ekosistem mikrobioma. Nah, pemerintah juga membuat wilayah perlindungan mikrobioma dan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan memberi sanksi jika terdapat seseorang ataupun badan usaha yang melakukan pencemaran atau merusak perlindungan mikrobioma. Jadi, bagaimana tanggapan Mas Hizmi apabila perlindungan dan pengelolaan ekosistem mikrobioma ini disahkan oleh undang-undang? Nah, pendapat Mas Hizmi gimana jika RUU yang kami rancang ini disahkan oleh undang-undang? Perlindungan hukum. Ya, seperti itulah mungkin Perlindungan hukum untuk mikrobioma ini. Jadi, gimana sih pendapatnya Mas Hizmi jika RUU kita ini disahkan oleh pemerintah atau RUU kita ini terlaksana lah? Telah disahkan. Kalau menurut saya, kalau semisal RUU ini disahkan oleh pemerintah, yang mana itu berdampak bagus juga ya bagi negara kita, karena bisa memanfaatkan hal-hal yang remeh, hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita semua, bahkan bisa jadi suatu hal yang berguna, yang bermanfaat. Tetapi dalam untuk merancang atau RUU ini harus memperhatikan bahwa dampaknya dan prosesnya, yang dimana dalam RUU ini kan untuk mikrobioma ini kan termasuk hal yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan, yang mana itu harus dalam prosedur dan aturan-aturan yang sesuai, yang mana tidak bisa menyalahi aturan, mana itu bisa berdampak hal yang serius gitu kalau misalnya tidak sesuai dengan anjurannya. Jadi tetap memperdulikan aspek-aspek yang lain juga. Iya. Oke, baik Mas Hizmi, terima kasih banyak Mas atas wawancara kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau gimana. Nah, untuk penjelasan Mas Hizmi tadi saya sangat berapresiasi karena Mas Hizmi telah mengapresiasi kita juga dan mendukung kita yang anak muda ini untuk mengembangkan RUU. Mbak, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Nama saya Hana. Oh, Mbak Hana. Kalau boleh tahu Mbak Hana asli mana? Kalau saya asli Mojokerto. Oh, asli Mojokerto. Apakah Mbak Hana di sini menetap apa? Saya lagi kuliah sih, jadi kos. Oh, baik Pak. Mbak berkenan untuk saya mempromosikan teman saya. Iya, Pak. Jadi di sini Mbak, kami tuh membuat undang-undang terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem. Sebelumnya, kalau boleh tahu Mbaknya tahu apa itu mikrobiomi? Baik, di sini saya akan menjelaskan ya terlebih dahulu tentang apa itu mikrobiomi. Jadi mikrobiomi itu adalah komunitas mikroorganisme yang hidup dalam tubuh manusia, tumbuhan, terus di tanah, di air, kemudian bahkan juga di dalam tubuh hewan. Yang dimana sebenarnya ini mikrobiomi ini bukan musuh sih sebenarnya, tapi justru mereka adalah sahabat ekosistem yang membantu tanah itu agar subur, kemudian tanaman itu dapat tumbuh dengan optimal, dan tubuh manusia itu rentan terhadap penyakit. Maksudnya di sini bahwa mikrobiomi ini membantu tanaman itu supaya tanaman itu tumbuh itu
dengan subur, kemudian manusia ini maksudnya rentan dengan penyakit itu bahwa tidak mudah diserang sama penyakit. Sayangnya itu mikrobimia kita tuh sedang terancam, Mbak. Yang dimana itu karena penggunaan pestisida yang berlebihan, yaitu yang mungkin kayak petani-petani itu menggunakan pupuk atau obat secara berlebihan. Seharusnya mungkin mereka bisa menggunakan, tapi yang secukupnya, nggak boleh yang berlebihan. Karena itu mungkin akan mempengaruhi juga tumbuhannya, yang dimana mungkin mikrobimianya itu hilang karena pengaruh pestisida tadi. Kemudian terkait pencemaran lingkungan, yang dimana di sini yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan mungkin banyak itu kayak lahan-lahan atau hutan-hutan itu yang ditebang. Jadi kayak polusi itu kayak mengganggu. Jadi adanya lahan-lahan dan hutan-hutan yang ditebang tadi sehingga terjadinya kayak pencemaran lingkungan. Kemudian itu limbah industri, yang dimana limbah industri ini mungkin pembuangan pabrik, sisa-sisa kayak produksi dari pabrik dibuang kan misalnya ke laut, yang dimana ini kan mengganggu pencemaran laut kan. Kemudian juga ada serta itu penyalahgunaan antibiotik antibiotik. Kemudian kerusakan mikrobimia ini secara masif dan tak terlihat. Jadi mikrobimia ini itu sebenarnya dia itu mengalami kerusakan tuh tanpa kita lihat. Jadi karena dia ini kayak dibilangnya bukan virus sih, Mbak, tapi kayak mungkin dia tuh yang membantu kita di dalam tubuh kita itu supaya bagaimana tubuh kita ini bisa tetap sehat, tegar, seperti dibilangnya itu mungkin kalau dalam bentuk obat itu suplemen gitu, supaya misalnya kita tambah segar gitu, Mbak. Kemudian namun sampai saat ini, Mbak, belum ada tentang payung hukum yang khusus, yang mungkin yang maksud saya sini tentang payung hukum yang khusus itu tentang peraturan yang khusus terkait perlindungan mikrobimia ini. Jadi mungkin di sini perlu adanya perlindungan terhadap mikrobimia ini. Makanya kami di sini membuat terkait undang-undang terhadap perlindungan dan pengelolaan organisme mikrobimia. Kemudian di sini tuh atas dasar itulah kami dan teman-teman saya juga itu merancang undang-undang, yang dimana undang-undang itu tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mikrobimia. Di dalam undang-undang itu, kenapa kami membuat undang-undang itu? Tujuannya adalah untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman mikrobimia. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, menjaga keseimbangan dan fungsi ekosistem. Kemudian yang ketiga itu mendukung kesehatan manusia dan ketahanan pangan. Yang keempat itu mengatur izin penggunaan lahan yang memiliki nilai penting mikrobimia. Jadi mungkin ada lahan-lahan yang mau dibuka atau diapa itu, jadi mungkin harus memiliki izin dulu terlebih dahulu ya, Mbak. Kemudian terkait menguatkan peran negara dalam pengawasan dan pengendalian kerusakan mikrobimia. Jadi di sini kami berharap bahwa negara itu berperan aktif dalam perlindungan mikrobimia ini karena sangat penting, entah itu bagi kita sebagai manusia, terus hewan, jadi tumbuh. Jadi mikrobimia ini sangat penting, Mbak. Makanya kenapa kami tuh merancang undang-undang ini. Kemudian juga di dalam undang-undang ini, Mbak, itu kami memuat ada beberapa pasal ya, yang dimana itu mungkin tentang kita membahas tentang kebutuhan umum, yang dimana itu mikrobimia. Kemudian juga ada asas, yang dimana asas dan prinsip dasar perlindungan mikrobimia itu yang tercantum dalam undang-undang kami. Kemudian juga ada peran dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi dalam undang-undang kami menjelaskan bahwa apa sih peran pemerintah daerah dan apa sih peran pemerintah pusat dalam menjaga supaya mikrobimia ini dapat dilindungi. Nah, kemudian juga tentang penetapan wilayah perlindungan mikrobimia. Jadi kami menetapkan bahwa wilayah-wilayah inilah yang wajib dilindungi. Karena yang dimana bahwa wilayah ini kenapa wajib dilindungi? Karena mungkin disitulah terdapat mikrobimia yang kita sebagai manusia, hewan itu atau tumbuhan seharusnya itu mendapat mikrobimia dari situ. Makanya kita membatasi ini wilayah-wilayah yang wajib dilindungi karena terdapat mungkin mikrobimia yang lebih untuk kesehatan bagi makhluk hidup. Kemudian tentang perizinan untuk kegiatan di wilayah mikrobimia yang sensitif. Jadi kita juga mengatur tentang perizinan, yang dimana dalam undang-undang itu jadi apakah boleh dan tidak boleh gitu, Mbak. Kemudian tentang larangan penggunaan zat kimia yang merusak keseimbangan mikrobimia. Jadi mungkin ada zat-zat apa gitu yang dapat merusak
mikrodunia tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan. Jadi mungkin ada batas-batasnya. Jadi kami tuh, undang-undang kami juga tuh memuat tentang itu. Nah, jadi dari itulah isi undang-undang kami, Mbak. Jadi sebenarnya undang-undang kami ini bukan seutuhnya. Jadi itu ada undang-undang sebelumnya. Kemudian kami merubah undang-undang terkait perlindungan mikrodunia. Jadi undang-undang sebelumnya itu mungkin tentang perlindungan itu. Namun kami merubah ke undang-undang tentang perlindungan mikrobiomia. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Mbak. Semoga yang saya harapkan Mbaknya bisa pahami dan Mbaknya bisa mendukung saya juga, sehingga undang-undang saya ini bisa dipakai di masa yang akan datang, atau mungkin bisa sekarang, yang dimana bisa menjadi rujukan juga bagi pemerintah, supaya pemerintah ini bisa melindungi dan menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tetap sehat. Karena belum kita tahu bahwa kita sebagai makhluk hidup itu tentunya butuh lingkungan yang sehat, yang sehat dan dibilangnya yang segar lah, Mbak, supaya kayak kita sebagai manusia itu menghirup udara-udara itu yang tanpa adanya pencemaran lingkungan. Itu, Mbak. Jadi undang-undang saya itu kayak membantu kita gimana manusia kita sebagai makhluk hidup ini punya hak gitu untuk mendapatkan perlindungan yang baik di tubuh kita. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Farel Adrian Eka Putra dengan NIM 13123048. Di sini saya sedang mewawancarai dengan salah satu mahasiswa universitas di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Boleh perkenalkan dengan Mas siapa? Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Maulana. Sekarang kegiatannya Mas sendiri apa? Saya sekarang lagi menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta di Surabaya. Gitu. Sebelumnya saya dan kelompok saya sedang merancang undang-undang mengenai ekosistem mikrobioma. Apakah Masnya sendiri pernah mendengar sebelumnya mengenai ekosistem mikrobioma? Belum mendengar sih saya, Kak. Baik, kalau seperti itu nantinya untuk sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan undang-undang yang telah saya buat bersama dengan kelompok saya. Saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama mengenai apa itu yang disebut dengan mikrobioma. Mikrobioma adalah komunitas mikroorganisme seperti bakteri, archaea, jamur, virus, dan protozoa yang hidup di dalam dan di permukaan organisme hidup serta di berbagai lingkungan. Ekosistem mikrobioma sendiri adalah keseluruhan interaksi antara mikrobioma dengan lingkungannya, termasuk dengan manusia, hewan, tumbuhan, dan komponen lingkungan lainnya. Mikrobioma sendiri harus dikelola untuk upaya yang terpadu guna untuk memanfaatkan, memelihara, memantau, mengendalikan, memulihkan, dan mengembangkan ekosistem mikrobioma agar tetap lestari. Wilayah perlindungan mikrobioma sendiri adalah kawasan dengan keanekaragaman mikrobioma yang tinggi dan memiliki nilai penting secara ekologis. Jadi di dalam rancangan undang-undang saya dan kelompok yang rancangan undang-undang yang telah kami buat bersama, di dalamnya bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman mikrobioma, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
dan di dalam rancangan undang-undang yang telah kami buat, di dalamnya telah mengatur bagaimana tindak lanjut dari pemerintah sendiri selaku pemangku jabatan di negara Republik Indonesia, di mana harus menjamin terlindunginya hak setiap orang atas ekosistem mikrobioma yang baik dan sehat. Untuk itu, melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat 1 yang tadi saya sebutkan, pemerintah harus menetapkan dan melaksanakan kebijakan pelindungan dan pengelolaan ekosistem mikrobioma. Lalu pemerintah kami sarankan dan kami rekomendasikan untuk membentuk Komisi Nasional Mikrobioma sebagai lembaga non-struktural yang bertugas membantu Presiden dan dalam koordinasi perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mikrobioma. Lalu pemerintah juga kami sarankan untuk menetapkan wilayah perlindungan mikrobioma yang memiliki keanekaragaman mikrobioma yang tinggi dan bernilai penting bagi kesehatan manusia, pertanian, dan ekosistem alam. Lalu pemerintah bisa mengatur penggunaan antibiotik dan antimikroba dalam bidang kesehatan, peternakan, dan pertanian untuk mencegah resistensi antimikroba dan melindungi ekosistem mikrobioma. Di dalamnya juga kita sudah mengatur dengan jelas bagaimana setiap orang yang melanggar aturan mengenai ekosistem mikrobioma ini agar mendapatkan efek jera. Lalu di dalamnya banyak perbandingan mengenai setiap pasal yang telah kami rancang dengan perbandingan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana rancangan undang-undang yang telah kami buat lebih rinci dan lebih spesifik. Dan untuk itu, apakah Anda sendiri setuju mengenai rancangan undang-undang ini bila disahkan menjadi undang-undang negara Republik Indonesia yang resmi? Oke, ya menurut saya tentunya saya setuju mengenai rancangan undang-undang RUU ini dapat disahkan menjadi undang-undang negara Republik Indonesia yang resmi. Dan kalau bisa secepatnya, mengingat RUU yang Anda buat bersama kelompok Anda sangatlah bagus untuk bisa melindungi dan menjaga mikrobioma agar tetap ada dan lestari di dalam ekosistem lingkungan alam. Jangan sampai terlambat dalam melindungi mikrobioma dari para manusia-manusia yang tidak memikirkan bagaimana dampak kerusakan yang telah mereka perbuat melalui kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan alam. Saya sebagai masyarakat biasanya tentunya berterima kasih kepada manusia seperti Mas Farel dan kelompoknya yang masih peduli dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki di negara tercinta Indonesia, yang harus terus kita awasi dan kita jaga bersama dengan memutuskan suatu aturan yang tegas dan spesifik yang menyasar pada mikroorganisme kecil yang ternyata penting bagi keberlangsungan alam. Jadi itu dari hasil wawancara saya dengan Mas Raffi sebagai masyarakat biasa, masyarakat yang tentunya sangat-sangat menyetujui dengan rancangan undang-undang yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelumnya selamat malam Mas. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir dan telah bersedia saya wawancarai. Saya sendiri dengan Aditya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Sebelum kita mulai masuk pada sesi wawancara, dipersilahkan Masnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat malam juga Mas Adik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan.
untuk dapat dipercayai sebagai narasumbernya. Nama saya Riko. Baik, dengan Mas Riko ya. Saya dan teman-teman ini sedang menyusun rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mikrobioma. Rancangan undang-undang ini ialah sebagai bentuk perlindungan terhadap pencemaran lingkungan yang belakangan ini makin sering terjadi. Dalam hal ini karena Mas Riko ini lingkungan rumahnya berdekatan dan sekitar persawahan dan perkebunan, maka akan saya khususkan topiknya kepada lahan pertanian dan perkebunan. Sebelumnya apakah Mas Riko ini pernah mendengar istilah seperti mikrobioma itu, Mas? Kalau pernah sih Mas. Apa sih mikrobioma itu? Jadi mikrobioma itu kumpulan seperti kayak makhluk kecil gitu, bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain yang hidup di tanah, air, bahkan ada yang di udara gitu, Mas. Mereka itu memiliki peran yang unik dan sebenarnya bukan bakteri jahat ya. Mereka itu sangat penting untuk kesehatan manusia, tanah dan tanaman, dan juga peran mereka itu bisa menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Baru tahu saya Mas mikrobioma itu. Saya kira bakteri itu selalu jahat. Ada yang ini kayak contohnya kayak mikrobioma ini bakterinya termasuk yang kategori baik. Padahal mikrobioma ini membuat tanah menjadi subur, tanaman bisa tumbuh dengan baik, dan menjadikan ekosistem itu kita seimbang ya, nggak tumbang tindih. Nah, mikrobioma ini sekarang populasinya semakin menurun ya, dengan banyaknya penggunaan pestisida yang berlebihan, limbah dari industri, dan obat-obatan kimia, serta eksploitasi lingkungan yang berlebihan, seperti kayak kasus yang di Raja Ampat gitu. Nah, Mas ini kan rumahnya berdekatan di persawahan dan perkebunan, Mas. Sebelumnya pernah mendengar soal kasus air tercemar atau tanah yang menjadi rusak karena bahan-bahan kimia gitu, Mas? Lumayan sering sih Mas. Di dekat sini tuh kan banyak warga yang mengeluh tentang tanah sawah yang menjadi keras, air irigasi yang dijadikan sumber pengairan sawah itu juga kadang berbau tidak sedap. Dengar-dengar katanya karena pupuk atau semprotan tanaman itu. Nah, itu salah satu akibatnya jika penggunaan bahan kimia dan pupuk pestisida itu digunakan secara berlebihan itu oleh masyarakat yang lainnya. Sehingga apabila terjadi banyaknya pencemaran lingkungan seperti yang Mas maksud tadi itu, maka populasi dari mikrobioma ini akan semakin menurun tiap harinya, dan berakibat pada tumbuhan yang susah hidup, panen yang semakin hari semakin menurunnya tingkat keberhasilannya. Terus biaya yang dihasilkan atau dikeluarkan juga lebih tinggi daripada biaya yang sebelum-sebelumnya terkena bahan-bahan kimia. Terus bisa berdampak juga pada harga bahan pokok yang melambung tinggi, air yang digunakan pada sumber mata air yang tercemar itu yang digunakan dalam kebutuhan sehari-hari itu juga ikut tercemar, baunya kadang nggak enak, keruh gitu-gitu, Mas. Dan juga bisa jadi ada kasus dulu itu warga yang di tempat aliran sungai itu tercemar penyakit seperti cacar gitu. Benar sih Mas. Sekarang kan harga sembako naik, panen juga sering gagal, dan air di sini juga keruh. Kalau dibiarkan terus-menerus, ya susah juga hidup ke depannya ya, dan bisa menimbulkan tingkat kesejahteraan manusia. Nah, maka dari itu lewat rancangan undang-undang yang saya buat dengan teman-teman ini telah mengatur dan menjamin bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bertanggung jawab menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang dan badan usaha yang sedang membangun dan memberikan suatu bangunan itu wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, prinsip lingkungan berlanjutan, dan prinsip dengan menghadirkan atau
apa ya namanya menghadirkan dengan adanya masyarakat itu kayak ditanya gitu dulu gitu mas tentang ada partisipasinya masyarakat nggak langsung membangun tanpa sepengetahuannya gitu. Terus dapat dengan undang-undang ini kerusakan ekosistem mikrobioma itu bisa dioptimalkan dengan pemanfaatan pertanian berkelanjutan dan pemulihan lingkungan. Dan pemerintah dengan yang saya atur dalam undang-undang ini juga membuat wilayah perlindungan tersendiri terhadap mikrobioma dan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan memberi sanksi jika terdapat seseorang ataupun badan usaha itu yang seenaknya merusak kawasan perlindungan mikrobioma dan mencemari lingkungan. Jadi bagaimana tanggapan Mas Riko ini apabila rancangan undang-undang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mikrobioma yang saya buat ini disahkan oleh DPR menjadi undang-undang? Kalau memang rancangan undang-undang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mikrobioma bisa membuat pemerintah lebih tegas menjaga lingkungan, saya sih sangat setuju sekali ya mas. Soalnya sekarang kan banyak sekali pembangunan dan pabrik yang dibangun seenaknya itu tanpa memikirkan dampaknya ke warga, misalnya air kotor, udara yang menimbulkan bau tidak enak, terus sawah yang menjadi kering, dan warga sekitar yang tidak pernah dilibatkan atas adanya pembangunan yang akan didirikan di sekitar desa tersebut. Nah, kalau lewat undang-undang ini, pemerintah itu bisa memberikan sanksi untuk setiap orang yang merusak lingkungan dan mengatur supaya bangunan atau usaha itu tidak menimbulkan suatu dampak terhadap lingkungan. Saya rasa itu langkah yang bagus, mas. Tapi saya harap pemerintah itu juga jangan cuma tegas ke masyarakat kecil aja. Masyarakat itu dengan tingkat menengah, atas dan besar juga harus diawasi. Dan masyarakat juga perlu diberitahu mengenai apa itu mikrobioma dan kenapa penting dijaga. Jangan sampai undang-undang ini cuma jadi tulisan, tapi tidak ada penerapan dan manfaatnya di lapangan. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mas Riko. Tanggapannya sangat luar biasa ya. Mas Riko tadi sempat menyampaikan bahwa selama ini pembangunan seringkali memang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, dan warga sekitar juga tidak dilibatkan dalam adanya pembangunan atau minimal ada sosialisasinya. Itulah kenapa rancangan undang-undang ini hadir, mas. Kami ingin agar setiap kegiatan usaha baik besar maupun kecil itu wajib memperhatikan prinsip lingkungan yang berkelanjutan. Misalnya seperti anak dan cucunya Mas Riko ini di kemudian hari bisa melihat itu dan memanfaatkan lingkungan itu ke depannya. Bisa melihat ini lingkungan yang dari zaman tahun 2025 sekarang masih baik dan terjaga, bukannya rusak ya. Contohnya sendiri hewan-hewan yang dilindungi dan tumbuhan itu semakin hari semakin populasinya menurun ya, bukan malah bertambah. Terus tidak ada lagi asal bangun pabrik atau perumahan tanpa kajian, tanpa izin, apalagi sampai menyemari air, tanah, bahkan udara. Terus pengawasan harus adil dan menyeluruh, tidak hanya menyasar rakyat kecil, tapi juga perusahaan besar. Bahkan dalam rancangan undang-undang ini ada pasal mengatur mengenai pengawasan oleh pemerintah pusat, baik pusat, kementerian dan daerah juga, serta sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar, mau bisa perusahaan yang besar, perusahaan kecil, ataupun ada permainan-permainan politik. Saya juga sepakat bahwa sosialisasi sangat penting, karena kalau masyarakat tidak paham atau tidak bisa mencerna itu juga masyarakat tidak bisa ikut menjaga dan melaksanakan. Harapan kami lewat rancangan undang-undang ini, edukasi tentang mikrobioma dan perlindungan lingkungan bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Dan saya harap Mas Riko dan tetangga-tetangga yang ada di sekitar sini itu, saya harap bisa menjadi suatu masukan lah atau dorongan itu kepada rancangan undang-undang saya ini, supaya ada evaluasinya atau kritikannya, supaya kedepannya itu lebih matang dan
dapat diterima oleh masyarakat luas. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan oleh saya untuk bisa hadir dan dapat meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Ya, sama-sama Mas Edi.